Idul Fitri. Hari yang kita tunggu-tunggu kan, penuh tawa, makanan enak, kumpul bareng keluarga. Tapi pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan berpikir, di balik semua kemeriahan ini, apa ya makna sejatinya? Yuk kita coba gali lebih dalam makna spiritual yang luar biasa di balik hari kemenangan ini. Yang pasti, Idul Fitri itu identik banget sama kebahagiaan. Kita bisa rasain di mana-mana ya kan? Wangi opor dari dapur, hangatnya pelukan keluarga, riuhnya suara anak-anak. Ini adalah kegembiraan yang benar-benar menyatukan kita semua. Tapi, apa kebahagiaan ini cuma sebatas perayaan satu hari aja? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang bisa mengubah kita dari dalam? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Apa sih makna sejati di balik semua ini? Oke, untuk menjawabnya kita akan bedah 5 lapisan makna Idul Fitri. Kita mulai dari sukacita kemenangan, terus kita menyelam ke konsep kembali ke jati diri, lalu kita lihat Ramadan sebagai sekolah spiritual, kita cari tahu apa buah dari latihan kita, dan terakhir, kita tutup dengan kekuatan janji di dalam gema takbir. Siap? Yuk, kita mulai dari yang pertama. Sukacita hari kemenangan. Ternyata rasa bahagia yang kita rasakan di hari raya ini tuh lebih dari sekedar perasaan lega setelah sebulan puasa loh. Sebenarnya ada 2 jenis kebahagiaan yang dijanjikan buat kita. Betul, ada 2. Nabi Muhammad SAW menjelaskan kalau ada 2 kegembiraan besar bagi orang yang berpuasa. Bukan cuma 1, tapi 2 momen kebahagiaan yang super istimewa. Nah, kebahagiaan yang pertama itu yang lagi kita rasakan sekarang, rasa seneng waktu kita berhasil menyelesaikan ibadah puasa dan merayakan Idul Fitri. Ini tuh perayaan kemenangan kita melawan hawa nafsu selama sebulan penuh. Tapi ada kebahagiaan kedua yang jauh lebih abadi, yaitu kebahagiaan saat kita nanti kembali kepada Allah dengan membawa bekal, kesucian, dan pahala yang kita kumpulin selama Ramadan. Inilah tujuan akhir kita yang sebenarnya. Nah, konsep kembali kepada Allah ini membawa kita ke inti dari Idul Fitri, yaitu kembali pada fitrah atau jati diri kita yang asli. Apa sih sebetulnya fitrah itu? Coba deh bayangkan, jiwa kita itu pas lahir kayak cermin yang super bersih, kinclong. Seiring waktu, cermin itu bisa kotor, kena debu-debu kesalahan. Nah, fitrah itu adalah kondisi asli cermin itu, bersih dan murni. Idul Fitri, yang secara harfiah artinya kembali suci, itu adalah momen kita ngelap cermin jiwa itu biar kinclong lagi. Terus gimana caranya biar cermin jiwa kita ini tetap bersih? Jawabannya, takwa. Anggap aja takwa itu kain pembersih spiritual kita. Takwa itu adalah kesadaran akan Tuhan yang ada di dalam diri kita, semacam kompas batin yang selalu menuntun kita ke arah kebaikan. Nah, takwa ini nggak muncul gitu aja. Dia perlu dilatih, diasah, dan diperkuat. Dan tempat pelatihannya itu adalah pusat kebugaran spiritual yang baru aja kita selesaikan, bulan Ramadan. Selama sebulan kemarin, kita itu kayak ikut 3 mata pelajaran utama. Kita perbanyak salat untuk memperkuat hubungan kita ke atas, kita berbagi lewat zakat dan infak untuk memperkuat hubungan kita ke sesama, dan kita berinteraksi dengan Al-Quran untuk dapat petunjuk. Semuanya ini dirancang khusus untuk mengasah takwa kita. Coba kita lihat latihan yang pertama, sholat. Al-Quran bilang kalau sholat yang benar itu fungsinya kayak perisai. Dia melindungi kita dari 2 jenis keburukan, fahsya, contohnya gosip atau nonton konten negatif, dan munkar, misalnya nggak jujur di kerjaan atau serakah. Jadi, makin bagus kualitas sholat kita, makin kuat juga perisai karakter kita. Oke, jadi setelah sebulan penuh training, apa dong hasilnya? Seperti apa sih wujud nyata dari seseorang yang lulus dari sekolah Ramadan dan sekarang hidupnya dibimbing oleh takwa? Perbedaannya itu jelas banget. Tanpa bimbingan takwa, hidup kita mungkin isinya konflik melulu dan pikiran negatif. Tapi dengan takwa, kita secara otomatis jadi lebih suka membangun harmoni, menghargai orang lain, dan menyebarkan kebaikan. Inilah transformasi yang jadi tujuan Ramadan. Ayat ini benar-benar ngubah cara kita melihat kesuksesan ya. Di mata Tuhan, kemuliaan sejati itu bukan soal jabatan, kekayaan, atau berapa banyak followers kita. Standar kesuksesan yang sesungguhnya itu cuma 1, tingkat ketakwaan kita. Dan akhirnya, kita sampai pada suara yang jadi penanda akhir Ramadan dan awal Idul Fitri, gema takbir. Ternyata, ucapan Allahu Akbar ini bukan cuma sekedar seruan kemenangan, tapi juga sebuah pernyataan komitmen. Jadi,
Takbir yang kita kumandangkan itu adalah ungkapan syukur atas semua petunjuk yang kita dapat. Tapi lebih dari itu, ini adalah janji. Kayak seorang wisudawan yang janji bakal mengamalkan ilmunya, kita pun berjanji untuk membawa semua pelajaran baik dari Ramadan ke 11 bulan ke depan. Al-Quran secara langsung mengaitkan takbir dengan petunjuk. Kita mengagungkan Allah karena kita telah diubah oleh petunjuknya selama Ramadan. Jadi, setiap kita bilang Allahu Akbar, itu adalah pengakuan bahwa perubahan baik ini adalah anugerah darinya. Jadi, inilah makna sejati Idul Fitri, sebuah perayaan kembalinya kita ke versi terbaik diri kita, yang didorong oleh takwa yang sudah kita latih dan disegel dengan janji lewat takbir. Pertanyaan terakhir untuk kita renungkan bersama. Dari semua kebiasaan baik yang sudah kita bangun, komitmen Ramadan mana nih yang bakal kita pegang erat-erat sampai ketemu Ramadan berikutnya? Thank you for watching. Don't forget to subscribe, like, and leave a comment. And be sure to ring the bell so you won't miss the next video, friends. Wassalam.